Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masyamah dengan NIM 85704139 dari Pokjar Rawapitu. Di sini saya akan melakukan praktikum pengamatan pengaruh deterjen pada pertumbuhan kacang hijau. Langsung saja, alat dan bahan yang saya gunakan antara lain ada wadah plastik, deterjen, kacang hijau, ada tisu, kertas label, selotip, penggaris, sendok, dan gunting, serta ada 1 ballpoint. Dan yang terakhir ada 1 buah kardus. Selanjutnya di sini ada 1 buah wadah berwarna merah berisikan air sumur 1 liter air yang akan kita campur dengan deterjen bubuk. Selanjutnya ada 7 wadah kecil yang akan kita isi dengan biji kacang hijau. Kemudian ada juga 7 gelas plastik yang akan kita isi dengan larutan deterjen. Kemudian langsung saja, yang pertama kita larutkan 1 gram deterjen ke dalam 1000 ml air. Setelah larut, selanjutnya kita akan tuangkan ke dalam gelas yang bertuliskan 100% atau berlabelkan 100%. Kemudian sisa larutan beri air sumur dan dituangkan ke dalam gelas plastik yang berlabelkan 50%. Lakukan berulang pada 25%, 12%, 6%, dan juga yang terakhir pada 3%. Kemudian pada gelas yang berlabelkan kontrol diberi air sumur asli tanpa campuran deterjen. Kemudian langkah selanjutnya memberi alas kapas atau tisu pada wadah kecil yang akan dijadikan sebagai media tempat tumbuhnya kacang hijau. Selanjutnya, setiap wadah diberi 10 biji kacang hijau. Lakukan hal ini berulang hingga semua wadah terisi oleh kacang hijau. Langkah selanjutnya, setelah semua sudah terisi oleh biji kacang hijau, di sini setiap wadah yang berisi kacang hijau kita beri larutan sesuai dengan label yang ada pada wadah tersebut. Lakukan berulang hingga semua wadah yang berisi kacang hijau basah. Kemudian tutup wadah menggunakan kardus. Buka kembali ketika sudah 24 jam. Dan ini dia keadaan kacang hijau saat setelah diberi air. Kemudian kita akan menutupnya menggunakan kardus dan dibuka kembali saat sudah 24 jam. Setelah sudah 24 jam, kita akan membuka kembali kardus yang kita gunakan untuk menutup kecambah. Ini dia penampakan kecambah setelah 24 jam kita diamkan dan kita tutup menggunakan kardus. Selanjutnya kita akan mengukur setiap kecambah mulai dari wadah yang berlabelkan 100% hingga wadah yang berlabelkan kontrol. Kita lakukan berulang, kemudian jangan lupa kita catat pada buku yang sudah kita sediakan. Selanjutnya pada 48 jam, penampakan kacang hijau yang telah kita tutup menggunakan kardus selama 48 jam. Kemudian kita tata kembali dan langkah selanjutnya kita kembali mengukur tiap kecambah yang sudah tumbuh pada wadah. Mulai dari wadah yang berlabelkan 100%, 50%, 25% hingga wadah yang bertuliskan atau berlabelkan kontrol. Langsung saja di sini, ini dia penampakan pada wadah yang berlabelkan 100%. Lakukan pengukuran berulang hingga semua wadah yang berisi kecambah selesai kita ukur, dan jangan lupa dicatat pada buku catatan yang telah kita sediakan. Langkah selanjutnya yaitu membuat kesimpulan dari pengamatan pengaruh deterjen terhadap pertumbuh kembangan kecambah selama 48 jam. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa deterjen berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan kacang hijau. Semakin tinggi konsentrasi deterjen yang diberikan, semakin terhambat pertumbuhan kecambah kacang hijau yang direndam atau disiram dengan air deterjen. Menunjukkan pertumbuhan akar dan batang lebih pendek serta daun yang menguning atau layu dibanding dengan biji yang disiram air biasa. Hal ini menunjukkan bahwa kandungan bahan kimia dalam deterjen dapat mengganggu penyerapan air dan nutrisi sehingga menghambat proses pertumbuhan tanaman.
Itu tadi hasil pengamatan yang dapat saya lakukan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.